A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, salam bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Islam, programnya TV kebanggaan kita yaitu CWM Channel. Dan pemirsa, sebagai orang yang beriman patutlah kita mengucap syukur atas segala rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih saja diberikan kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam. Dan pemirsa yang sama berbahagia, telah hadir di studio narasumber kita yaitu Ustadz muda, Ustadz milenial. Kita bilang ya Ustadz ya. Tidak apa-apa Bu Haji. Ada Bapak Ustadz Yusuf Muri Salampesi MPD. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Haji. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Dan pemirsa, beliau ini adalah sebagai seorang guru di Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Papua Barat. Benar ya Ustadz ya? Betul Bu Haji. Berarti Ustadz tidak lama akan meninggalkan kita di Papua Barat Daya ya Ustadz ya? Iya. Dengar-dengar ya mau pindah ke dapat tugas, bukan pindah, tugas di Papua Barat. Papua Barat. Terus Ustadz, kalau yang ini juga sebagai guru di sana atau bagaimana ini Ustadz, bagian apa Ustadz? Sebagai Widya Iswara yang tugasnya itu pelatih para PNS, itu pelatih ASN khususnya di bidang pendidikan, kayak pelatihan guru, para pengawas, dinas gitu. Fokusnya di pendidikan gitu. Yang khusus hanya memberikan pelatihan ya, tidak mengajar lagi. Ya, jadi dari pusat ke kita, kami baru mengadakan kayak pelatihan untuk mereka gitu. Tidak lama, kira-kira berapa bulan lagi Ustadz? Mudah-mudahan masih bisa mengisi lagi ya. Kurang lebih kayaknya 2 pekan lagi saya sudah harus 2 pekan lagi. Nangis dong Ustadz, ketinggalan Ustadz. Istilahnya Ustadz yang sangat-sangat berpotensi untuk memberikan masukan, bimbingan ya Ustadz untuk kaula muda di Kota Sorong ya Ustadz ya. Berarti nanti pindah semua sama keluarga Ustadz? Rencananya seperti itu. Saya doakan tidak lama-lama di sana pindah lagi Sorong. Saya juga berharap begitu, semoga pakai kepala bayi juga dengar ya. Iya. Ngomong-ngomong Ustadz ya, ini kita akan mengambil materi apa pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz? Ya, temanya, materinya ini Islam dan Generasi Emas tahun 2045. Wow, lama sekali Ustadz, 2045. Berarti berapa tahun lagi ini Ustadz? 20 tahun lagi. Sekitar 20 tahun. Ya, mungkin yang tua-tua saat ini kaget sudah mendahului lagi 20 tahun lagi Ustadz ya. Yaitu Islam dan Generasi Emas 2045. Masya Allah. Pemirsa sahabat muda dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, yaitu materi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini tentang Islam dan Generasi Emas 2045. Apa dan bagaimana kita menyiapkan generasi muda di tahun sampai 2045 ini akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Untuk itu pemirsa, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu allazi ja'alal jannata lil muttaqin. Asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila syiratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Mutiara Islam Channel dimanapun berada, kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita juga pun bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kesempatan hingga detik ini. Allah masih memberikan rahmat insya Allah, masih memberikan berkah insya Allah.
dan hingga kelak nanti sesuai dengan doa pengharapan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin. Sesuai dengan tema kita pada kesempatan hari ini, Islam dan Generasi Emas 2045 adalah suatu pembahasan yang memang harus sudah kita bahas dari sekarang. Kenapa? Karena Islam ini agama yang menceritakan dan membuat kita fokus untuk visi misi yang sebenarnya bukan hanya sebatas 20 tahun ke depan, tetapi bahkan sampai dengan hari di mana nanti bumi ini akan kiamat gitu. Bahkan hari di mana nanti kita akan kembali ke rahmat Allah, atau kita kembali ke akhirat gitu, kehidupan yang benar-benar kehidupan di sana. Jadi memang Islam ini membahas sesuatu itu bukan hanya soal hari esok, pekan depan, tapi sudah sampai tembus langit ke-7. Oleh karena itu, pembahasan kita tentang generasi Islam dan generasi emas pada tahun 2045 ini saya pikir adalah suatu pembahasan yang sudah dibahas di mana-mana seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini juga di CWM Channel ini, saya pikir hal ini menjadi pembahasan yang sangat penting dan sangat menarik ketika kita menjadikan ini mungkin bahan diskusi ke depan. Karena banyak sekali hal-hal yang harus kita siapkan, mulai dari dalam rumah kita, ya, mulai dari dalam rumah kita sampai dengan dalam Istana Putih. Artinya dalam hal ini Istana Kepresidenan, artinya di pusat sampai dari hulu ke hilir atau dari pusat ke rumah gitu. Kenapa kita harus siapkan generasi emas tahun 2045? Karena kita berkaca dari bagaimana sumber daya alam di Indonesia ini yang sangat kaya raya. Dan ini sesuai dengan firman Allah pada Quran surah Saba ayat 15. Allah mengatakan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, bahwa negeri yang dikatakan negeri Sabah itu dia mirip-mirip dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini baldatun thayyibah. Baldatun thayyibah itu adalah negeri yang baik, artinya negeri yang dalam tanda kutip makmur. Makmur ini kita bisa lihat dari sumber daya alamnya yang sangat melimpah dan sangat kaya raya, yang bahkan jika kita prediksikan ke depan masih sangat banyak sekali yang bisa kita siapkan untuk stok sumber daya alamnya untuk penerus-penerus kita gitu. Jadi kalau kita melihat dari alam ini, bagaimana Allah menciptakan alam dalam waktu 6 masa atau bahkan dari lain 2 masa, Allah menjadikan bumi di antara sekian planet-planet yang lain itu adalah bentuk kasih sayang Allah, karena di dalamnya itu banyak sekali kehidupan yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati. Salah satunya adalah di negara Indonesia, dan ini merupakan suatu rahmat yang sangat besar kepada Allah, dan memang dari segi sumber daya manusianya harus menyesuaikan. Kenapa? Karena sumber daya alam kita ini sangat kaya dan sangat melimpah. Mulai dari daratannya yang luasnya 1,9 juta hektar atau 1,9 juta kilometer persegi, luas lautnya yang 3,2 juta hektar atau 3,2 kilometer persegi, dan kalau kita totalkan itu 5,1 juta hektar. Dan negara ini adalah negara yang masuk 15 besar terluas dan terbesar di dunia. Artinya dari hutannya memiliki potensi yang sangat besar. Ya, kalau kita bicara soal sumber daya alam, hutannya bisa menjadikan kayu, rotan, dan lain segalanya. Kemudian kita lihat tanahnya yang sangat subur, bisa kita menanam padi. Ya. Jadi hampir warga Indonesia ini hampir kita tidak pernah dengar kasus orang kelaparan. Terlebih kalau dia tinggal di kampung, tidak mungkin dia kelaparan, karena dia kaya akan tumbuh-tumbuhan. Belum lagi kita bicara soal airnya. Airnya itu bisa air yang bersih, air yang bagus. Kemudian airnya juga bisa kita budidaya perikanan seperti ikan-ikan tawar. Kemudian apalagi udaranya sangat sejuk sekali karena banyak pepohonan, masih cukup asri Indonesia ini. Kemudian apalagi? Kemudian kita lihat wisatanya ini sungguh luar biasa. Kalau kita mau lihat di Indonesia ini banyak sekali wisata-wisata yang indah, yang kita melihat itu memanjakan mata kita, seperti mungkin di bukit atau gunung-gunung di Jawa Tengah, di Magelang, di beberapa tempat di Jawa gitu ya, kita bisa lihat luar biasa. Kemudian kita bisa lihat pantai-pantai yang ada di Indonesia Timur, sangat luar biasa, di NTT dan lain sebagainya. Kalau kita lihat itu kayak memanjakan mata sekali. Itulah luar biasanya Allah menciptakan Indonesia ini dalam bentuk rahmat yang sangat indah gitu. Kemudian ada lagi dari pertambangan. Pertambangannya ini bisa menghasilkan nikel, bisa menghasilkan emas, minyak. Ya.
Jadi emas ya, emas. Jadi seolah-olah kita di negeri Indonesia Timur, di Papua ini, kita itu kayak tidur di atas minyak gitu. Tidur di atas minyak, tidur di atas nikel, bahkan tidur di atas emas. Kenapa? Karena di bawah kita itu ada emas, ada nikel, ada emas, ada minyak. Nah, makanya untuk menjadikan generasi kita ini sesuai dan sepadan dengan bagaimana kekayaan yang sangat luar biasa dimiliki oleh sumber daya alam ini, kita harus menyiapkan generasi emas yang siap secara sumber daya manusianya menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Artinya 1 abad Indonesia merdeka ini harus benar-benar bisa mencapai tujuan visi misi betul-betul merdeka secara sempurna gitu. Nah, makanya untuk menuju ke sana kita harus siapkan generasi-generasi yang kuat. Kenapa? Karena Indonesia ini, kalau kita melihat dengan negara-negara tetangga seperti Australia, seperti Jepang, seperti Singapura, itu mereka secara sumber daya alamnya semua luar biasa. Nah, kita ini kenapa sumber daya alam kita, kalau kita lihat sumber daya manusia kita, kalau kita lihat sepertinya ada yang kurang gitu ya. Kita lihat saja media sosial kita ini nomor 1 sedunia orang-orang yang bermedia sosial, seperti misalkan Facebook. Itu Indonesia nomor pertama di dunia. Dan kita bisa melihat terjadi problem-problem yang di dalamnya. Kenapa problem di dalam itu adalah anak-anak penerus kita kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan dan santun, yang tidak bermoral, seperti misalkan komentar-komentar yang tidak layak dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kita lihat komentar-komentar orang Indonesia di situ. Bahkan konten-konten orang luar negeri pun yang menggunakan bahasa Thailand, menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Cina, kita lihat komentarnya dalam itu ada orang Indonesia pasti saya. Dan komentarnya itu pasti berjerumus pada komunikasi yang kurang bagus gitu dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa jangan-jangan 2045 ini generasi kita adalah generasi yang kehilangan moral atau mungkin bahkan kehilangan pandangnya ke depan sebagaimana leluhur-leluhur pendiri negara ini. Makanya untuk menyetarakan antara baldatun thayyibah, negeri yang baik sesuai firman Allah secara sumber daya alam, harus kita sesuaikan juga, harus kita selaraskan juga secara sumber daya manusianya dengan mempersiapkan anak-anak generasi muda yang pertama, yaitu menjadi sebuah kesepakatan dunia bahwa pada abad 21 itu generasi-generasi kita harus memiliki skill yang pertama adalah skill berkomunikasi atau komunikatif. Dan ini insya Allah nanti kita akan bahas berikutnya. Ya, terima kasih Ustadz untuk sedikit pembahasan namun sangat berbobot. Pemirsa dan sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Mutiara Islam akan kembali sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program Mutiara Islam. Dan masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Yusuf Murid Salam PC MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu Islam dan Generasi Emas 2045. Bagaimana cara menyiapkan generasi muda untuk sampai dengan tahun 2045 atau 20 tahun lagi akan dibahas kembali oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa, kita ikuti pembahasannya. Silakan Ustaz. Siap. Baik, pemirsa Mutiara Islam channel dimanapun Anda berada, pertama keterampilan yang harus kita siapkan ini, dan ini menjadi kesepakatan dunia, bahwa orang yang hidup pada tahun 2000 sampai dengan 2100 atau kita sebut dengan abad 21 itu wajib memiliki keterampilan yang pertama, gaya komunikatif yang unggul, yang baik dan yang sehat. Nah, ini yang perlu kita bangun dan PR kita bersama ini. Kenapa? Karena gaya komunikasi generasi kita saat ini sedang degradasi moral atau kehilangan nilai-nilai estetika, nilai-nilai etik, maksudnya kehilangan nilai-nilai budaya yang dari dahulu kala para leluhur kita itu bangun secara baik, secara sopan. Bagaimana kita lihat leluhur kita di Jawa atau mungkin penduduk-penduduk kita yang sopan santun cara tutur katanya. Dan kita lihat saat ini degradasi moral secara komunikatif. Artinya komunikasi kita ini jatuh sekali. Nah, sehingga yang harus kita bangun adalah memperbaiki bagaimana cara berkomunikasi anak-anak muda kita atau bahkan anak-anak kita dan penerus-penerus kita, bahkan murid-murid kita dan mungkin rukun tetangga kita dan lain sebagainya. Ini yang harus kita rubah dulu. Kenapa? Karena mereka ini istilahnya adalah penerus kita untuk menyampaikan ayat dan firman-firman Allah.
Karena Allah sendiri Rasulullah telah menyampaikan bahwa balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Artinya anak-anak kita ini perlu gaya komunikasi yang baik. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan meneruskan menyampaikan firman-firman Allah melalui lisan-lisan mereka atau mungkin tulisan-tulisan mereka. Makanya sehingga itu komunikasi secara lisan maupun tulisan itu harus mereka perbaiki. Dan juga pun ini termasuk dalam sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairu aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata atau bertutur kata yang baik, menulis yang baik, atau sebaiknya dia diam. Jadi hanya dua pilihan. Kalau memang generasi kita ini tak mampu untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya yang baik, maka lebih baik mungkin dia diam saja gitu. Daripada komunikasi yang akan kita bangun nanti adalah komunikasi yang merusak, ya, komunikasi yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Bayangkan kalau 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kemudian negeri kita sumber daya alam yang sangat kaya, tapi manusianya semua itu orang-orang seperti itu, suka bully, suka menghina, suka mencaci, suka komentar orang sembarangan dan lain sebagainya. Bayangkan betapa rusaknya nanti negeri ini kalau misalkan komunikatif generasi bangsa kita ini sudah tidak lagi memperhatikan moralitas atau bahkan nilai-nilai agama itu sendiri. Ini yang pertama yang harus kita siapkan. Yang kedua adalah keterampilan secara kolaboratif. Nah, ini kolaboratif ini adalah berkolaborasi, bergotong royong. Karena ini sebenarnya leluhur bangsa kita itu adalah leluhur-leluhur yang prinsipnya gotong royong. Mereka membangun negeri ini karena bergotong royong. Berusaha membela negeri ini karena gotong royong. Membesarkan negeri ini karena gotong royong. Membangun tempat rumah ibadah itu karena gotong royong. Membangun jalan umum itu karena gotong royong, membangun jembatan itu karena gotong royong. Itu orang-orang tua kita, leluhur kita. Dan pertanyaannya adalah bagaimana generasi kita, apakah mereka tampil di saat mungkin pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembangunan tempat rumah ibadah dan lain sebagainya. Kita lihat dengan kasat mata sudah minim anak-anak muda kita atau generasi kita itu untuk mau terlibat dalam dunia sosial secara langsung, secara faktual. Mereka itu lebih suka bersosial secara maya. Nah, makanya ini menjadi tantangan kita ke depan bahwa generasi-generasi bangsa kita saat ini secara faktual itu sudah kurang atau degradasi, secara gotong royongnya itu sudah hampir kita tidak melihatnya lagi begitu. Padahal kata Allah dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Nah, dan juga pun bahkan Allah juga pun telah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda ini untuk saling kenal mengenal. Bagaimana kita ingin saling kenal mengenal satu sama lain, sedangkan kita tidak ingin membangun kebersamaan, menyatukan silaturahim. Jangankan di antara internal muslim itu sendiri, mungkin di luar sana yang beraneka ragam agama, suku dan lain sebagainya, kita tidak mau berkolaborasi atau bersilaturahmi, maka ini mungkin saja akan menjadi Indonesia yang bukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi boneka tinggal apa. Jadi bukan lagi persatuan yang berdasarkan satu kesatuan yang berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini menjadi problematika kita di tahun 2045 ke depan yang saya pikir kita harus tuntaskan bersama-sama. Kita bangun dan kita doktrin anak-anak muda kita bahwa mereka ini adalah generasi-generasi bangsa yang nanti ke depan ada yang harus bertugas menjadi pondasi. Ada yang harus bertugas menjadi tiang, ada yang harus bertugas menjadi dinding, ada yang harus bertugas menjadi atap, bahkan pintu, bahkan jendela, bahkan kalau memperindah persatuan kolaboratif kita itu bagaikan satu bangunan, ada juga pun harus yang menjadi mungkin AC-nya, ada yang menjadi jendelanya, kain hordennya, catnya, keramiknya, dan lain sebagainya. Perindah Indonesia ini persatuannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan penuh warna yang berbeda-beda, dengan kolaboratif yang kita kedepankan. Kenapa? Karena kalau misalkan anak-anak kita ini terlalu fokus kepada dunia maya, kemudian malas ya. Karena jujur, persoalan bangsa kita ini salah satunya karena sumber daya alamnya sangat melimpah dan sangat kaya raya. Sehingga kita ini sumber daya manusianya ini banyak malas. Kenapa? Kita malas kerja, malas berpikir, dan malas mencari ide-ide. Ya. Sehingga kita itu lebih termanjakan. Kalau di luar sana, misalkan di Timur Tengah, misalkan ya, di Timur Tengah itu kan airnya kurang, sumber airnya kurang, sehingga satu sumur itu bisa direbut oleh beberapa desa gitu. Jadi bisa 3-5 desa itu merebut satu sumur itu. Sedangkan kita ini mau bikin sumur semuanya ada air, mau tanam singkong semuanya tempat
apa tanahnya subur semua bisa dapat singkong dan lain sebagainya. Makanya itulah mungkin yang bisa yang membuat kita generasi ini menjadi generasi yang malas, malas bekerja, malas berpikir, kemudian masa bodoh, dan paling penting lagi lebih suka zona nyaman. Kita nggak suka dengan zona-zona yang keras. Seperti misalkan saudara kita yang hidup di daerah yang sangat dingin, itu mereka berjuang bertahan hidup dengan daerah yang sangat dingin itu sambil mencari nafkah gitu. Ini di luar negeri sana itu iklim mereka itu sangat dahsyat dan sangat luar biasa keras hidup, makanya hidupnya keras. Makanya mereka kalau malas itu maka mereka tidak akan bisa hidup, sehingga mereka dipaksa untuk bekerja. Sedangkan kita ini mau apa-apa sedikit ada di samping rumah ada mungkin kolam kangkung, samping rumah ada singkong, di samping rumah ada pisang, jadi segala macam bisa kita makan gitu. Kalau mereka di sana samping rumahnya itu kosong, mereka harus kerja keras dulu baru bisa makan, mereka harus berpikir dulu baru bisa makan. Makanya kita di Indonesia ini, ya itu yang harus kita bangun, berkolaborasi baik. Kemudian setelah itu keterampilan yang ketiga yang harus dimiliki oleh generasi bangsa kita pada tahun 2045 itu adalah berpikir secara kreatif. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sebenarnya berpikir secara kreatif ini adalah salah satu dari perintah Allah dan Rasul. Artinya setiap masa itu ada metode tersendiri. Setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya gitu. Jadi artinya tidak semua orang itu bisa menerima metode ceramah zaman sekarang, metode pendidikan zaman sekarang, atau mungkin tidak semua orang juga bisa menerima metode pendidikan zaman dulu. Artinya kalau andai kata generasi kita ini yang suka bermain handphone, kemudian kita masih menggunakan cara-cara metode-metode zaman dulu, mungkin saja mereka kurang tertarik bagi mereka gitu. Nah, makanya di sini perlu berpikir secara kreatif. Bagaimana sih kita harus berbuat baik tetapi berkreasi sesuai zamannya gitu. Nah, ini kita dituntut seperti itu. Dan sabda Nabi SAW juga pun beliau menyampaikan, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili, barang siapa yang berbuat baik dan kemudian orang lain mencontohi kebaikannya itu, kemudian dia mati tapi orang lain masih mencontohi kebaikannya, langkah-langkahnya, metodenya, maka hingga dia sudah mati itu amalan secara jariah itu akan terus, pahala itu akan terus mengalir kepada dirinya. Kenapa? Karena dia sudah mencontohkan suatu contoh yang baik. Contoh misalkan dia sudah membangun jembatan, walaupun jembatan ini tidak bagus-bagus amat, tapi dia sudah berpikir secara kreatif, saya harus membangun jembatan gitu. Dia orang yang pertama yang berpikir seperti itu. Dia kumpullah semuanya secara kolaboratif, dia kumpullah semua warga desa, warga RT untuk membangun jembatan itu. Hingga nanti dia mati mungkin jembatannya sudah jelek, tapi diperbaiki, direhab oleh generasi-generasinya menjadi mungkin jembatan kayu menjadi jembatan batu. Setelah itu dilewati oleh orang lain, situlah karena dia yang punya ide pertama, maka dia akan mendapatkan pahala jariah. Nah, ini yang harus kita bangun dari sekarang. Berpikir secara kreatif. Karena generasi bangsa kita ini mohon maaf masih terlalu banyak suka mengcopy paste. Makanya mohon maaf lagi, kebanyakan mahasiswa-mahasiswi kita lebih suka sesuatu yang instan, mungkin membuat skripsi, lebih suka langsung copy paste, atau mungkin lebih suka nyontek dan lain sebagainya. Itu contoh kecil yang saja di dunia akademis, seperti itu yang terjadi. Makanya ya, saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat ironis sekali, sesuatu yang sangat fatal sekali, dan memang betul-betul harus kita serius ini. Artinya jangan sampai anak-anak muda atau generasi bangsa kita pada tahun 2045 nanti sudah kehilangan ide, sudah kehilangan akal, kehilangan apa yang mau diperbuat, sehingga lagi-lagi contek gitu. Nah, contek ini sama dengan konsumtif. Orang yang sering contek itu sama dengan dia suka konsumtif. Warga Indonesia kalau melihat mobil baru tetangga, dia tidak berpikir, aduh bagaimana ya cara membuat mobil seperti ini. Kalau di Jepang sana orang punya mobil baru, dia pasti berpikir ini bagaimana saya bisa buat mobil seperti ini. Tapi warga Indonesia tuh beda. Lihat mobil baru tetangga, dia bilang apa? Bagaimana saya bisa beli mobil ini. Jadi dia lebih berpikir bagaimana konsumtif bukan produktif. Bagaimana dia bisa membuat, tapi bagaimana dia bisa membeli. Nah, ini saya pikir cukup ironi juga. Keterampilan yang keempat yang harus disiapkan oleh generasi bangsa kita sebagai keterampilan terakhir yaitu berpikir secara kritis. Nah, karena kita ini orangnya malas berpikir, malas bekerja, bodoh amat, malas tahu, suka zona nyaman, dan tidak mau terlibat, lebih-lebih lagi religius dalam hal
religius yang orangnya pasrah, ya sudahlah kalau sudah terjadi begitu ya sudah biarkan terjadi. Banjir kompleks ya sudah pasrah, ini mungkin ujian dari Allah. Longsor dan lain sebagainya, bencana alam apa segala macam ya sudahlah, ini mungkin kejadian dari Allah. Suka pasrah dan suka mengedepankan konsep religius yang keagamaan yang lebih kepada doktrin pasrah, ya sudah tidak apa-apa semuanya mungkin sudah dari Allah begitu. Padahal kita itu berpikir secara kritis, apa yang menjadi yang kita lihat salah harusnya kita mengkritisi. Harusnya kita itu mengeluh, harusnya kita itu harus merasa resah, tidak nyaman dengan posisi yang saat ini. Dan kita yang harus kita bela itu adalah kebenaran. Kayaknya sesuai dengan sabda Nabi, man kana yu'min man ra'a minkum munkara, barang siapa melihat suatu kemunkaran, cegah dengan kekuatan. Ketika dia tidak mampu, cegah dengan lisan. Kalau dia tidak mampu lagi, maka cegah dengan doa. Jadi itu selemah-lamanya, paling lemah-lemahnya iman itu seperti itu, berdoa. Apakah kita ini, bangsa ini saking religius dan saking lemahnya sehingga kita hanya mengandalkan doa, sehingga kita tidak pernah berpikir bagaimana kita bersuara secara lisan, secara tulisan, bahkan kita tidak pernah berpikir bersuara secara kekuatan yang kita punya gitu. Nah makanya untuk menjadi generasi bangsa yang kuat, saya pikir tidak hanya doa. Allah itu memerintahkan kita untuk berdoa, tetapi Allah juga pun menyarankan kita untuk bertindak nyata. Karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum tersebut mengubah nasib mereka sendiri. Artinya kita sudah berdoa, tetapi kita juga pun harus bertindak nyata. Jangan hanya berdiam diri, harus berusaha, berbicara, mengutarakan pendapat dan lain sebagainya. Kita diajar pada generasi 2045 nanti, kita itu harus menjadi orang-orang kritis. Sehingga apa? Sesuatu yang benar itu terang benderang, sesuatu yang salah itu betul-betul gelap. Jangan sampai sesuatu yang gelap itu justru menjadi kita lihat terang, padahal dia gelap. Justru yang harus kita sampaikan bahwa itu gelap, itu salah, itu maksiat, itu tidak benar, itu kebijakan yang salah dan lain sebagainya. Itu harus dikritisi. Tentu saja dengan gaya komunikasi yang mengedepankan nilai-nilai moralitas, budaya yang etik, budaya yang baik, penyampaian yang sopan dan santun, seperti itu. Oke Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya, untuk ilmunya. Semoga pemirsa di rumah juga mendapat mengambil hikmahnya dan bermanfaat tentunya. Dan pemirsa, masih ada kelanjutannya, yaitu tentang dialog bersama. Jangan kemana-mana, Mutiara Islam akan kembali sesaat lagi, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Islam, Anda masih tetap setia bersama kami dalam program yang spesial pada kesempatan yang berbahagia ini, masih dengan narasumber kita, Ustadz muda yang memang berpotensial sekali, namun tidak lama beliau akan bertugas di lain daerah, yaitu di Papua Barat Daya. Ustadz Yusuf Muri Salam PC MPD, dengan materi yang sangat menarik tadi sudah dibahas, dikaji bersama tentang Islam dan generasi emas 2045. Ya, inilah Ustadz muda kita berpikir bukan saat ini namun ke depannya bagaimana. Tadi sudah dibahas, dikaji, sangat prihatin sekali memang keadaan Indonesia, begitulah. Namun pemirsa, kita memasuki sesi dialog. Boleh bertanya-tanya ya Ustadz ya? Boleh sekali. Boleh. Sangat menarik sekali tadi Ustadz tentang, yaitu ada 4 keterampilan ya Ustadz ya, 4 atau daya yang sangat dibahas tadi ya Ustadz ya, tentang yang satu daya komunikasi, 2 keterampilan berpikir secara kreatif dan berpikir secara kritis. Ya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana kita mewujudkan komunikasi anak yang baik Ustadz. Bagaimana Ustadz cara mewujudkan agar kita bisa berkomunikasi dengan anak, dengan remaja sekarang kan agak susah Ustadz. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap anak-anak Ustadz? Iya. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan komunikasi yang baik terhadap anak atau bahkan anak terhadap kita gitu. Jadi sejujurnya Bu Haji, saya sendiri pribadi memang prihatin ya dengan kondisi kita saat ini. Kenapa? Karena kita ini pengguna media sosial, khususnya Facebook nomor 1 di dunia. Dengan kalau kita mau melihat bagaimana isi komentar generasi penerus kita di dalam media sosial itu
kebanyakan komentar-komentar yang sudah tidak lagi memandang adab, dan bahkan sudah, kalau kita mengatakan itu sudah menyalahgunakan UU IT sebenarnya, sudah melanggar UU IT. Andaikan pengawas kebijakan publik kita ini lebih ketat, baik pemerintah pusat atau bahkan pemerintah daerah, mungkin saja mereka sudah terjerat hukum UU IT itu sendiri, undang-undang teknologi yang misalkan bahasa-bahasa yang kurang senonoh dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, banyak sekali komentar-komentar yang berbau pornografi gitu. Nah, jadi ini sudah yang menjadi soal kita adalah generasi bangsa kita ini sudah merasa bahwa bahasa-bahasa seperti itu justru dibutuhkan dalam hal pertemanan. Kalau tidak ada bahasa itu kayaknya kurang elok, kurang enak gitu. Contoh misalkan anjir kayak gitu. Kemudian apa ya, bahasa-bahasa yang kurang tidak senonoh, banyak lah pokoknya. Nah, itu saya pikir komunikasi yang menurut saya betul-betul harus kita perhatikan secara seksama. Memang saat ini pemerintah pusat kita, alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali sudah membantu kita dalam hal produk makan bergizi gratis di siang hari gitu. Nah, ini untuk siswa-siswa kita, alhamdulillah kita bersyukur mereka mendapatkan makan siang gratis yang bergizi lagi. Walaupun mungkin tidak wah-wah sekali, tapi intinya bergizi itu saya dulu. Nah, artinya dari sisi gizi yang sudah didapatkan oleh mereka itu penting, dan bahkan pemerintah kota kita berkolaborasi dengan Provinsi Papua Barat Daya itu sudah memberikan pendidikan gratis, dan saya pikir ini adalah fasilitas yang sangat bagus sekali untuk kita menuju jalan tol, menuju generasi emas 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, 1 abad yang sudah dibicarakan di mana-mana. Nah, ini saya pikir dengan fasilitas yang sangat bagus ini kita harus gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Tapi menjadi catatan kita bahwa berpendidikan itu untuk sukses dan berhasil itu tidak hanya mengandalkan pemerintah atau bahkan atau sekolah, dalam hal ini sekolah ya, pemerintah, sekolah, instansi. Tapi pengaruh penting juga di dalamnya itu adalah faktor yang mempengaruhi siswa itu bagaimana dia berkomunikasi ya, atau mungkin di pondok pesantrennya kita katakan seperti itu. Itu harus diawasi oleh orang tua. Karena pemerintah menyediakan sekolah gratis, menyediakan makan gratis secara instansi, secara sekolah. Tapi dia pulangnya kemana? Ke rumah. Dia lihat lagi orang tuanya, lihat lagi ibunya, lihat lagi bapaknya, lihat kakaknya, lihat adiknya. Sebagai contoh ya. Iya, sebagai contoh. Makanya memang Tut Wuri Handayani itu kan bahasa Jawanya ya, Bu Haji. Itu adalah memberi contoh sebagai orang paling terdepan. Sebetulnya bahasa itu juga pun harusnya menjadi Tut Wuri Handayani di dalam lingkup rumah tangga kita. Artinya dalam rumah juga pun orang tua harus memperhatikan bahasa-bahasa anak. Jadi orang tua sebagai contoh, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, apa yang kita perbuat itu yang akan anak kita, saya pikir akan ikuti gitu. Ya. Atau bahkan juga mungkin rumah bagus, sekolah bagus, tapi lingkungannya yang tidak bagus. Nah, memang ini lingkungan ini memang PR yang sangat saya pikir rumit juga, karena di dalamnya itu butuh partisipatif dari ketua rukun tetangga atau RT, kepala desa dan lain sebagainya. Mereka itu yang harus melihat bagaimana lingkungan itu. Bahkan sampai tingkat daerah, kepala daerah, wali kota, gubernur. Kalau kita lihat kan saat ini yang lagi viral kan Gubernur Jawa Barat, ya, Kang Deddy Mulyadi. Tegas. Iya, sangat tegas, dan dia bahkan mengatakan bagi siswa-siswi yang melawan orang tua, bandel, yang tidak mau mandi, yang tidak mau sekolah, yang main HP terus sampai subuh-subuh, itu disekolahkan di barak militer gitu. Nah, justru apa yang ada di barak militer, mereka tuh mirip seperti pesantren, tetapi di barak militer itu lebih tegas lagi gitu. Kalau pesantren kan ya ustadznya, kiainya perhatikan ya, ada waktu makan, waktu sholat. Tetapi secara pandangan mata kan santri itu tidak memandang bahwa kiai atau ustadznya itu kan seorang militer. Tapi kalau bayangkan kalau dia di lingkup TNI, dia pasti takut. Mau apa pasti takut, mau apa pasti segan, mau apa pasti was-was dulu. Kalau tapi bagus itu Ustaz. Iya, itu makanya itu yang saya bilang kan. Terus ini Ustaz, tadi kalau daya memperbaiki daya komunikasi ya, tadi tentang bagaimana cara kita orang tua memberi komunikasi dengan anak supaya baik tadi Ustaz. Kalau kita sudah baik, guru sudah baik, terus anak tetap yang tadi Ustaz katakan kata-kata yang sekarang ini, itu siapa yang harus disalahkan Ustaz? Pemerintah atau siapa yang harus disalah dan disalahkan?
Karena anak itu kan terpengaruh dengan HP, Ustaz. HP, Iya, betul sekali. itu bagaimana, Ya, Ustaz? betul. Atau kurang tegasnya pemerintah memberikan apa tentang HP ini supaya tidak terlalu banyak konten-konten yang tidak baik terhadap anak, itu bagaimana, Ustaz? Iya, betul. Jadi ibaratnya begini, Bu Haji. Ini ibarat kurikulum sebelumnya ya, kurikulum tentang bagaimana kurikulum merdeka gitu. Jadi anak siswa kita ini dipaksa untuk bermain handphone di dalam kelas, artinya bahkan guru-gurunya juga pun diminta untuk bagaimana menyesuaikan diri dengan teknologi. Bahkan sekolah-sekolah pedalaman juga pun seperti itu, sedangkan mereka itu belum tentu bisa mengetik. Nah, ini sama halnya dengan kita orang tua, kita lingkungan itu dipaksa untuk mengawasi anak dengan konten-konten yang masih banyak sekali berbau pornografi dan kekerasan dan lain sebagainya, bahkan yang bully dan lain sebagainya di media sosial. Jadi lagi-lagi kita orang tua dan lingkungan yang dituntut untuk mengawasi mereka. Nah, makanya ini padahal kalau anak lebih pintar main HP daripada iya, padahal anak lebih pintar. Makanya itulah yang menjadi jadi saya pikir ini kalau kita bilang kita mau tarik benang merah, maka harapan besar sekali pemerintah pusat bisa perhatikan. Artinya apa-apa yang menjadi, kalau kita lihat di Cina kan, Cina itu kan yang buat TikTok tapi warganya dilarang main TikTok. Itu di Cina tuh. Mereka pintar. Ini mereka buat sesuatu tapi warga mereka dilarang untuk. Dan India kan sudah ada kebijakan seperti itu. Warganya dilarang main TikTok. Jadi yang sudah terkenal di TikTok mereka tidak lagi ini. Nah, itulah yang saya pikir harus diperhatikan ya. Jadi sebenarnya ini tugas kita berat ya. Orang tua ini berat sekali di negeri ini yang sangat kaya dan sangat, kalau kita bilang kebebasannya juga pun cukup bebas juga. Makanya kita harus perhatikan lingkup keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melindungi keluarga ini? Kita bukan berbicara soal besok dia jadi apa, sukses apa tidak, 2045 ini dia jadi seperti bagaimana, bahkan bangsa ini bagaimana, tapi kita berbicara soal bagaimana dia nanti di akhirat. Itu lebih jauh lagi itu. Lebih jauh sekali. Kita punya visi misi sudah jauh sekali, menembus langit ke-7 bahkan. Ya, bagaimana dia di akhirat, dia selamat kah, dia neraka kah, dia surga kah? Ini yang harus kita lihat baik-baik. Dengan konsep agama inilah makanya tema kita adalah Islam dan generasi emas 2045. Makanya kita generasi ini harus diselimuti oleh Islam itu sendiri. Iya. Terus ini Ustadz, apa dan bagaimana kita menciptakan kolaborasi itu terhadap anak di era modern zaman sekarang ini, Ustadz? Iya, jadi kolaborasi ini saya pikir ini juga penting sekali ya Bu Haji ya. Saya pikir seperti kemarin kan ada kebijakan libur sampai 20 hari itu ya dari Menteri Pendidikan untuk siswa itu. Bahkan itu libur terlama itu. Untuk tahun ini atau bahkan untuk 5 tahun belakangan ini libur terlama oleh selain COVID ya. Selain COVID. Ini libur terlama yang harusnya bisa digunakan untuk siswa itu bisa bergotong royong. Mungkin misalkan mereka bisa gunakan pada bulan puasa ya, khusus yang muslim gitu, khusus yang Nasrani juga mungkin bisa digunakan pada saat-saat mereka mau ibadah gitu kan. Ada komunitas-komunitas mereka juga gitu ya. Untuk apa inilah. Ibaratnya itu harus digunakan, dan saat ini tuh kita lihat berapa banyak remaja masjid kita yang aktif di Kota Sorong. Belum kita berbicara soal komunitas pecinta lingkungan, pecinta yang menjauhi narkoba dan lain sebagainya. Belum kita bicara soal remaja masjidnya dulu. Berapa banyak masjid yang mengaktifkan remaja masjidnya seperti itu. Disitulah mereka akan berkolaborasi. Kolaborasinya itu bukan lagi berbicara soal bagaimana isi-isi dunia, tapi berbicara soal isi yang ada pada akhirat. Nah, ini saya pikir harus kita. Nah, orang-orang tua di rumah itu jangan sampai melarang anaknya untuk terlibat dalam komunitas-komunitas yang baik. Ya, karena kebanyakan juga orang tua itu berpikir bahwa di luar itu jahat. Di dalam rumah itu lebih nyaman dan lebih baik. Lebih baik anak itu dengan YouTube, dengan TikTok, dengan Mobile Legends, dengan Free Fire, dibanding anak di luar. Padahal justru ketika anak keluar itulah dia bisa membangun jati dirinya yang sebenarnya. Dia bisa melihat bagaimana ya pahitnya dunia ini. Jadi mungkin di Kota Sorong ini harus banyak yang tadi Ustadz katakan, satu komunitas-komunitas yang sangat bermanfaat ya. Mungkin kumpulan remaja, pesantren kilat, bisa ikutkan pesan pramuka bisa. Jadi cara berkolaborasi tadi ya Ustadz ya. Dan orang tua jangan takut untuk ikutkan anak dalam hal kayak gitu. Tadi cara menciptakan kolaborasi anak ya di era modernnya begitu. Terus yang ini Ustadz, seperti apakah dan contohnya berpikir kreatif untuk harus dibangun di generasi muda Ustadz? Berpikir kreatif? Iya.
seperti apakah dan contohnya seperti apa berpikir kreatif harus dibangun di kalangan anak muda. Ya, saya kasih contoh saja, misalkan berpikir kreatif ini dalam hal bagaimana mengelola masjid ya. Kan kita bicara soal Islam dan generasi dari remaja masjid ya. Iya. Di dalam remaja masjid itu sebenarnya kita bisa membuat konten-konten kreatif seperti misalkan Ustadz lagi khutbah Jumat, itu bisa dia live streaming atau mungkin dia buat video misalkan. Kemudian dia buat BKM masjid apa begitu, kemudian dia upload di media sosial, dia mungkin potong-potong dulu singkat-singkat biar ada kata-kata yang pas dia. Ya, itu saya pikir melatih juga itu bagaimana kita berpikir kreatif. Nah, karena dengan berpikir kreatif ini mungkin saja bisa menjadi contoh bagi yang lain. Jadi ibaratnya kalau kita memulai, maka ya mungkin yang lain juga pun akan mengikuti contoh kita. Dan mengikuti contoh kita itulah insya Allah itu bisa menjadi investasi amal jariah kita juga. Apalagi konten-konten itu terus ada cuannya ya Ustaz ya. Ya pasti, ya itu makanya yang saya bilang kan, artinya berpikir kreatif itu bukan hanya ini, tapi pasti akan ada cuannya di situ. Pasti Allah kan in asantum li anfusikum. Orang berbuat baik pasti ada kebaikan datang juga untuk dirinya. Iya. Ustaz, sangat menarik, nanti kita lanjutkan kembali ya. Siap. Sahabat Mutiara Islam, jangan kemana-mana. Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini. Insya Allah. Insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya TV Kebanggaan Masyarakat Papua Barat Daya, tentunya CWM Channel. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Yusuf Muri Salampesi MPD. Boleh bertanya terakhir kali ya Ustadz ya? Boleh. Bukan sekali, terakhir boleh. deh, maksudnya pertanyaan saat ini. Iya. Season ini. Ya. Ustadz, tadi tentang tadi Ustadz jelaskan ada 4 tadi ya Ustadz ya, saya catat di sini, yaitu tentang daya komunikasi harus dibangun, kedua keterampilan secara kolaboratif, ketiga berpikir secara kreatif, dan keempat berpikir secara kritis. Betul kan tidak Ustadz? Betul ya. betul. Saya ingin tanyakan di sini, apakah keempat keterampilan itu bisa menjamin pada tahun 2045 dalam generasi ini atau generasi muda akan menjadi generasi emas? Iya. Jadi ini memang pertanyaan yang menurut saya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena keterampilan yang sudah ditentukan tadi 4 poin, baik berpikir komunikasi, berkolaborasi, berpikir kreatif dan kritis, ini sejujurnya belum bisa menjamin penuh bahwa generasi kita pada tahun 2045 itu menjadi generasi emas seperti sebagaimana kita berada di atas pulau yang mengandung emas, Pulau Papua ini gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mulai generasi emas ini dari Indonesia Timur, artinya dari tanah Papua ini, saya pikir yang pertama adalah harus kita bangun itu adalah bagaimana mendekatkan diri kepada yang menciptakan. Bagaimana menciptakan. Makanya kemarin teman-teman mengadakan satu kegiatan yang kembali kepada Tuhan dengan dekapan alam. Artinya itulah yang kita butuhkan, bahwa kita melihat alam itu sama dengan kita melihat bagaimana isi Quran itu sendiri. Bagaimana kitab-kitab yang Allah telah memberikan di dalamnya itu. Dan justru sangat beruntung orang yang punya mata bisa melihat, dia bisa menyaksikan bagaimana fenomenal alam yang sangat luar biasa dan dahsyat, teratur betul. Dan dia bisa menyaksikan sendiri bagaimana firman-firman Allah di dalam Quran itu sendiri mengatur bumi, memberikan kita kesempatan oksigen yang gratis. Dan bahkan bumi juga itu pun seperti ibarat seorang wanita, karena wanita itu lebih mengedepankan rasa kasih dan sayangnya. Sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Itu kegiatan teman-teman yang kemarin kita jalankan. Nah, saya sinkronkan dengan bagaimana 4 keterampilan ini kita bisa wujudkan betul-betul, tetapi dengan tanda kutip kembali kepada Allah dalam hal perintahnya menuju jalan takwa. Harus betul-betul kita selimuti dengan ketakwaan. Ya. Jadi percuma anak itu dia komunikasinya bagus, tetapi dia tidak bertakwa.
Bayangkan kalau orang bertakwa, sudah barang tentu dia pasti berkomunikasi baik, dia pasti bertutur kata yang baik, dia pasti menulis dengan baik, dan dia pasti bahkan bisa menciptakan produk-produknya melalui bukunya, melalui tulisannya yang baik. Karena generasi-generasi kita ini jangankan membuat buku, menulis sesuatu yang baik di media sosial saja sangat jarang. Sehingga yang dilakukan adalah justru konten-konten yang kurang begitu membangun begitu. Nah, untuk menciptakan generasi emas 2045 dengan 4 keterampilan ini, kita harus kemasi mereka dengan bekal ketakwaan. Kenapa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena takwa itu sebaik-baiknya bekal. Bukan hanya bekal kita menuju 2045 bahkan, tetapi bekal kita nanti ketika sudah di akhirat. Karena takwa ini pada istilahnya menjalankan perintah Tuhan atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu. Jadi kalau anak sudah tahu tentang seperti apa sih perintah Allah itu kayak gimana, komunikasi yang baik itu kayak gimana, komunikasi yang sesuai dengan ajaran Islam itu kayak gimana, yang ini kayak gimana gitu. Kalau dia sudah ngerti, dia sudah tahu, maka dia itu orang yang siap menjadi generasi emas di tahun 2045 karena apa? Sudah dibungkus oleh ketakwaan. Nah, jadi kalau bahkan takwa ini juga pun sebagai pakaian yang menyelimuti 4 keterampilan tadi. Makanya dikatakan kan walibasut taqwa dzalika khair. Boleh saja kita menggunakan pakaian yang bagus ya. Boleh saja setiap tahun mungkin pergantian baju bukan lagi putih abu-abu pada bangku SMA, tapi mungkin putih apalah begitu. Boleh berganti-ganti pakaian itu, tapi bukan pakaiannya itu yang kita lihat, yang akan kita dorong mereka nanti ke 2045, tapi bagaimana pakaian mereka dalam berperilaku, karakteristik mereka, keterampilan mereka, cara berpikir mereka, itulah yang nanti jadi penilaian apakah 2045 ini generasi kita akan menjadi generasi emas atau tidak. Kemasi mereka, bungkusi mereka, pakaikan mereka dengan pakaian takwa. Makanya bagaimanapun para orang tua, pemirsa CM Channel dimanapun Anda berada, ketika kita ingin mengajarkan anak ya, saya pikir tidak salah kita milih pesantren, tidak salah kita milih ini, tidak salah, semuanya bagus. Tetapi bagaimana kita mengkemasi mereka dalam hal ketakwaan, dalam artian mereka berpikir tentang bagaimana dunia, tapi mereka juga berpikir bagaimana tentang akhirat. Karena orang yang istilahnya Albert Einstein ya mengatakannya bahwa seorang yang mengenal dunia tapi tidak mengenal akhirat itu dia lumpuh. Seorang yang tidak mengenal akhirat tapi tidak mengenal dunia itu dia buta. Nah, makanya seperti itu. Itu yang harus kita kemasi. Dan bahkan kita muliakan mereka juga dengan ketakwaan karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itu memuliakan orang. Dan emas itu mulia. Generasi emas itu artinya generasi yang mulia, sehingga kita harus mengemasi mereka dengan takwa. Kenapa? Karena keterampilan percuma banyak-banyak, hebat dalam berbuat ini, berbuat itu, tapi tidak dikemasi dalam bentuk takwa. Saya pikir itu sama saja dengan tong kosong bunyinya nyaring, seperti itu. Seperti itu sih Bu Haji. Jadi 4 apa tadi daya itunya harus ya Ustaz ya, tentang yang tadi Ustaz sudah jelaskan. Tapi saya ingin bertanya tentang yang ketiga, poin ketiga, yaitu berpikir secara kreatif. Iya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa setiap orang ada masanya. Ya kan? Nah, dia itu berpikir kreatif, setiap orang ada masanya. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan yang poin kedua, yaitu keterampilan secara kolaboratif, ya Ustaz ya. Contohnya tadi Ustaz, sekarang sudah anak muda sudah jarang ada yang gotong royong, membangun jalan, Ustaz bilang, membangun rumah ibadah. Nah, ini yang tadi sangkut pautnya dengan setiap orang ada masanya. Ini mungkin ada masanya Ustaz. Zaman dulu dengan nanti kan sekarang ya kan tadi Ustaz sampaikan begitu. Sekarang kalau rumah ibadah, jalan raya lagi dibangun, kan dulu memang kerja gotong royong. Kalau sekarang kan bagaimana kalau ada proyek? Proyeknya sudah habis karena kotanya sudah pada dicor. Bagaimana itu? Memang agak susah juga Ustadz mewujudkan yang 2 poin tadi, yaitu keterampilan secara kolaboratif, berpikir secara kreatif. Bagaimana Ustadz untuk menunjukkan ke generasi muda agar ini bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh pemuda-pemuda sekarang? Agak susah. Silakan. Ya, saya pikir memang susah gampang. Saya pikir
Nah, makanya ini kan sebenarnya kolaborasi kita itu nggak mesti bangun jalan, kalau bangun jalan kan mungkin jalan di Kota Sorong ini sudah pada bagus-bagus, apalagi kompleksnya sudah bagus-bagus gitu. Contoh ada kerja bakti lah, gotong royong lah, yang kita gitu. sampaikan. Iya, seperti itu. Nah, saya pikir bisa kita, ya pokoknya dalam hal apapun berkolaborasi lah kita. Artinya hal paling kecil saja, mungkin dalam hal kerukunan pemuda ya, mungkin pemudanya punya kerukunan suku apa gitu, punya pemudanya gitu. Sebenarnya pikir itu kolaborasi juga, walaupun itu internal suku, tetapi jangan menjadikan warna itu sebagai berbeda dari yang lain gitu. Artinya kita hadir itu dengan kebudayaan kita, karena mungkin suku itu punya budaya sendiri. Nah, makanya kita bangun bagaimana berkreasi dalam mungkin internal organisasi suku kita ya, karena mungkin orang-orang tua kita ini kan kadang-kala kan kita lihat tuh ada kerukunan keluarga ini, tapi pertanyaannya di mana pemudanya gitu. Nah, jawabannya adalah butuh usaha dan butuh persatuan, kolaborasi, berpikir kreatif dari anak mudanya sendiri, ide kerukunan itu harus sendiri. Dibentuk satu bidang, yaitu bidang kepemudaan. Bisa sekali, atau mungkin satu kerukunan bisa bangun bidang. Tapi saya pikir itu ya, maksudnya nilai-nilai dalam persukuan atau apakah ada perlu manajemen pendidikan sekarang yang harus dirubah Ustadz, sekalian dengan penutupnya, silakan Ustadz. Ya, jadi saya pikir manajemen pendidikan kita dari dulu hingga sekarang menurut saya itu sudah cukup bagus ya sebenarnya. Kenapa dari KTSP rubah ke kurikulum 2013, rubah ke kurikulum Merdeka, ganti menteri lagi langsung rubah lagi kurikulum pembelajaran mendalam, dan sebentar lagi saya sebagai Widya Iswara harus melatih para guru-guru mempersiapkan kurikulum ini pembelajaran mendalam. Jadi jangan sampai yang pikiran mereka tuh masih ada K13, kemudian masih ada kurikulum Merdeka, dan ini sudah berubah lagi kurikulum yang di dalamnya itu adalah kurikulum pembelajaran mendalam, itu lebih ke bagaimana kita mengenalkan siswa tentang keterampilan mereka. Makanya tadi yang saya bilang tidak lari dari keterampilan tadi, berpikir komunikasi, berpikir kolaborasi, kreatif dan kritis. Dan manajemen pendidikan ini sebenarnya juga pun bisa kita bangun melalui rumah-rumah kita. Jadi tidak mesti begini, tidak mesti orang tua itu mengharapkan surga kepada anaknya. Ya, karena banyak sekarang kita menemukan bahwa orang tua mengharapkan surga dari anaknya, sehingga anaknya itu dituntut masuk pesantren hafal 30 juz. Seperti itu kan. Nah, sedangkan pesantrennya juga pun mohon maaf mungkin banyak donatur-donatur yang ibaratnya anak-anak kita itu dijadikan foto-foto kemudian diupload di media sosial bahwa anak kita butuh makan, butuh ini, buku itu, sehingga banyak bantuan. Saya pikir sebenarnya surga itu sebenarnya gini, ada pada kita sebenarnya. Justru anak itu kalau mau disekolahkan tidak jadi masalah juga. Tapi orang tua itu di mana anak akan store hafalan? Di orang tua. Orang tua punya 30 juz, itulah manajemen pendidikan yang saya pikir dibangun dari home, artinya dari mereka rumah, bilang ya. Intinya pendidikan keluarga, orang tua sebagai panutan memberikan contoh yang terbaik buat anak, ya. Betul, ya. Mengarahkan yang terbaik. Ya. Dan kita juga sebagai orang tua mengharapkan juga bimbingan dari guru-guru, tentunya kalau di pesantren juga dari ustadz, ustazah, ya Ustadz. Ya. Namun jangan juga kita menjadikan anak sebagai korban untuk kita menuju surga. Oke Ustadz. Ibaratnya kalau kita masih bisa menghafal Quran, kenapa tidak kita yang menghafal gitu? Iya, di rumah terutama di rumah, tadi, ya. Ustadz, ya. Oke Ustadz, untuk closingnya silakan. Baik Bapak Ibu pemirsa Mutiara Islam CM Channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan mulia ini sebagai penutup yang ingin saya tekankan lagi bahwa dengan kondisi sumber daya alam kita yang sangat kaya raya ini, sesuai dengan firman Allah baldatun thayyibah, bahwa negeri ini sangat makmur, maka perlu sekali kita menyesuaikan diri sebagai manusia yang mengisi, sebagai manusia yang memimpin muka bumi ini, wabil khusus di Indonesia, tanah air kita tercinta ini, untuk membangun sumber daya manusia yang akan mencapai generasi emas pada tahun 2045. Maka ini semua membutuhkan peran kita bersama-sama, bukan hanya pemerintah dalam hal wabil khusus di sekolah, tetapi orang tua dan juga lingkungan perlu kita jaga baik-baik bagaimana anak-anak kita dalam hal berketerampilan.
Jagalah komunikasi anak-anak kita dengan komunikasi yang baik. Jagalah anak-anak kita untuk senantiasa berkolaborasi, bekerja sama, menjamu silaturahmi. Jangan jadikan anak sebagai anak rumahan dan lain sebagainya. Kemudian jadikanlah anak kita sebagai anak-anak yang mau berpikir secara kreatif, dan juga pun anak-anak kita yang mau berpikir secara kritis bahwa sesuatu yang benar itu benar, sesuatu yang salah itu salah. Wala talbisul haqqo bil batil, karena kebenaran itu tidak boleh digabungkan dengan kesalahan. Mungkin demikian itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rahmat, memberikan kepada kita semua kebaikan sesuai dengan doa kita. Kita ingin sukses di dunia maupun akhirat, dan semoga Indonesia menjadi negara yang bisa diperhatikan, menjadi negara adidaya yang bahkan setara dengan Amerika dan Cina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Ucapan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang telah bersama-sama, dan kita akan dipertemukan di hari dan jam yang sama. Akhirnya saya Tati Sulastri bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Yusuf Muri Salampesi dan seluruh kru CWM Channel mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.